Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang tafsir tematik psikologi surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Pantengin terus ya, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya. Kira-kira gimana ya bunyi surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14? Simak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian itu mereka pun teguh pada pendiriannya. Maka tidaklah ada ketakutan atasnya, dan tidaklah mereka akan berduka cita. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 14. Yuk kita lanjut ke tafsirnya teman-teman. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan sedikit dari sifat-sifat orang yang istiqomah. Menyatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang percaya dan mengatakan secara tulus dan benar bahwa Tuhan pencipta, pemelihara, dan yang terus berbuat baik kepada kami adalah Allah yang tiada Tuhan, penguasa dan pengatur alam raya selainnya. Kemudian, kendati berlalu sekian lama dari ucapan dan keyakinan itu, mereka tidak digoyahkan oleh aneka godaan serta ujian, dan mereka tetap istiqomah, yakni bersungguh-sungguh konsisten dalam ucapan juga perbuatannya menyangkut ucapan dan keyakinan itu, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, yakni rasa takut tidak menguasai jiwa mereka berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi. Menurut tafsir Al-Azhar menafsirkan bahwa ayat 14 yang berbunyi mereka masuk surga karena apa yang mereka katakan dan mereka amalkan. Di sini tampak beberapa tingkat yang tidak dipisah. Pertama, mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kedua, istaqomu atau istiqomah yang berarti pendirian yang tetap dan teguh. Ketiga, pembuktian dari pendirian yang tidak pernah dapat diubah, tidak pernah dapat digeser. Keempat, menghasilkan tidak ada rasa takut akan ditimpa oleh bahaya, tidak duka cita kalau bahaya itu datang juga. Tidak takut akan apa yang akan terjadi, tidak duka cita walau bahaya itu datang juga. Dengan keempatnya ini, baru ada jaminan Allah akan dimasukkan ke dalam surga yang mulia karena semua yang dikatakan itu dan dikerjakan serta diamalkan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pengakuan dalam mulut saja belumlah jadi jaminan akan melepaskan diri dengan selamat dari berbagai ancaman. Teratasi ancaman itu barulah dapat jaminan. Maka kalau dilihat berjuta kaum muslim boleh dikatakan bahwa semua mengaku bertuhan kepada Allah, tetapi mereka tidak istiqomah. Semuanya mengaku bertuhan kepada Allah, tetapi tidak bebas daripada rasa takut, rasa duka cita karena pengakuan bertuhan kepada Allah itu hanya semata-mata ajaran permainan mulut. Menanam tebu di bibir, ragu-ragu yang semuanya itu menghasilkan
tidak hilang rasa takut dan tidak lepas pada rasa duka cita, sedih hati, mengeluh dan sebagainya. Mereka tidak mengamalkan apa yang mereka akui itu, sebab itu mereka tidak masuk surga. Nah, di analisis psikologi ini kita akan mengetahui tentang apa sih hubungannya perilaku istiqomah dengan teori-teori yang ada di psikologi. Yuk simak. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Pengertian istiqomah. Dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan istiqomu atau istiqomah yang berarti pendirian yang tetap dan teguh, yang mana pembuktian dari pendirian yang tidak pernah diubah. Bentuk-bentuk istiqomah. 1. Istiqomah hati. 2. Istiqomah lisan. 3. Istiqomah perbuatan atau anggota badan. Faktor munculnya istiqomah. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salihin menjelaskan bahwa 6 faktor yang mampu melahirkan istiqomah dalam jiwa seseorang, yaitu 1. Beramal dan melakukan optimalisasi. 2. Berlaku moderat antara tindakan melampaui batas dan menyia-nyiakan. 3. Tidak melampaui batas yang telah digariskan ilmu pengetahuannya. 4. Tidak menyandarkan pada faktor kontemporal, melainkan bersandar pada sesuatu yang jelas. 5. Ikhlas. 6. Mengikuti sunnah. Dengan demikian, dapat dikaitkan dalam psikologi yaitu konsep diri atau self-concept. Konsep diri ada dasarnya merupakan suatu skema, yaitu pengetahuan yang terorganisasi mengenai sesuatu yang kita gunakan untuk menginterpretasikan pengalaman. Dengan demikian, konsep diri adalah skema diri, yaitu pengetahuan tentang diri yang memengaruhi cara seseorang mengolah informasi dan mengambil tindakan. Hubungan antara istiqomah dan konsep diri akan membentuk individu dan mempengaruhi siapa dirinya, yaitu actual self, yaitu bagaimana diri kita saat ini, dan ideal self, yaitu bagaimana diri yang kita inginkan. Demikian dapat digarisbawahi untuk membentuk individu, terdapat kriteria untuk mengaktualisasikan diri menjadi individu yang teguh pendirian, konsisten, tidak mudah goyah, dan sebagainya. Dalam psikologi, istiqomah dapat dikaitkan juga dengan teori motivasi. Berasal dari kata motion yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Jadi, motif berhubungan dengan gerak, yaitu dalam hal ini gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga dengan perbuatan atau tingkah laku. Dapat disimpulkan bahwa motivasi atau dorongan ini akan menimbulkan perilaku istiqomah. Perilaku ini bertujuan untuk mendorong individu mencapai yang diinginkan dalam kehidupan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 14. Dalam pandangan psikologi, istiqomah juga berkaitan dengan teori behavioristik, yaitu 1. Classical conditioning atau pengkondisian klasik. Organisme atau manusia belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan dua rangsangan. 2. Operant conditioning atau pembiasaan instrumental, yaitu organisme atau manusia belajar mengenai hubungan antara sebuah perilaku dan konsekuensinya. Hikmah perilaku istiqomah. A. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih. B. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. C. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak psikologis dari istiqomah antara lain mendapatkan rasa tenang,
keberanian, optimis, dan tidak cemas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Istiqomah merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang dilaksanakan oleh umat muslim untuk menjadi muslim yang baik. Istiqomah mempunyai beberapa arti, yaitu lurus atau tegak, pendirian yang tetap, berpegang teguh, dan konsisten. Apabila ditinjau dari perspektif psikologi, istiqomah dapat dikaitkan dengan teori motif. Motif berasal dari kata motion, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Jadi, motif berhubungan dengan gerak, yaitu dalam hal ini gerakan yang dilakukan oleh manusia, atau disebut juga dengan perbuatan atau tingkah laku. Dapat disimpulkan bahwa motivasi atau dorongan ini akan menimbulkan perilaku istiqomah yang bertujuan untuk mencapai yang diinginkan dalam kehidupan. Misalnya, seorang muslim memiliki tujuan yang ingin dicapai, seperti lulus kuliah dengan nilai kumlot, dan dia konsisten untuk mencapai tujuan tersebut. Perilaku istiqomah ini juga berkaitan dengan teori behavioristik, yaitu 1. Classical conditioning atau pengkondisian klasik, yaitu organisme atau manusia belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan dua rangsangan. Terkait dengan teori tersebut, perilaku istiqomah ini adalah suatu pembiasaan yang dilakukan oleh individu akan meninggalkan bekas terhadap apa-apa yang telah kita lakukan. Yang kedua yaitu operant conditioning atau pembiasaan instrumental, yaitu organisme atau manusia belajar mengenai hubungan antara sebuah perilaku dan konsekuensinya sebagai hasil dari asosiasi atau hubungan ini. Organisme belajar untuk meningkatkan perilaku yang diikuti pemberian ganjaran dan mengurangi perilaku yang diikuti. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.